Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan mulai untuk Applikom. Kita akan bahas mengenai PowerPoint ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu mengucap syukur ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pertemuan hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Beberapa teman kami, saudara kami yang di Cianjur banyak mengalami pergumulan sejak bencana kemarin, gempa bumi, dan banyak yang meninggal. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Amin. Teman-teman yang di Cianjur itu saya dapat informasi ya, ternyata besar sekali dampaknya ya. Jadi ada yang meninggal tuh kemarin ada 100 lebih ya, 162 gitu. Bangunan yang terdampak ada ribuan gitu kan ya. Oke, ya kita prihatin ya, turut prihatin juga. Baik teman-teman, kita akan mulai untuk sekarang PowerPoint. Teman-teman, saya yakin teman-teman udah biasa gunakan PowerPoint ya. Ada yang belum pernah nggak pakai PowerPoint? Oke, sepertinya sudah ya. Baik, saya akan jelaskan dari dasar supaya teman-teman nanti membuat presentasi itu presentasi yang cepat dan profesional ya, dengan waktu cepat gitu kan. Oke, saya akan tunjukkan slide-nya, nanti teman-teman bisa ambil di morning ya. Di morning silakan diambil. Oke, saya akan buka aja. Bentar, ini saya buka tadi Cybernetica, saya blok dulu. Saya stop share dulu ya. Baik, saya akan coba presentasikan dari sini. Ini saya ambil materinya, nanti ada teman-teman bisa lihat di morning. Ya, saya buka dulu. Nah, ini saya coba buatkan presentasi ya. Ini presentasi untuk menunjang pelaporan keuangan. Slide-nya nanti ada di morning juga ya. Jadi saya bagikan. Ini sebetulnya ada beberapa pertemuan. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke. Next ya. Next slide. Berikutnya. Nah, kita akan lihat, ini saya nggak akan semua, karena nanti ini buat 3 pertemuan, ya. Saya akan jelaskan mengenai struktur presentasi, kemudian objek dalam presentasi, juga nanti desain presentasi, ya. Animation, dan ini nih, animasi, ya, hyperlink, nanti buat pertemuan selanjutnya. Oke, nanti kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan bisa bertanya, ya. Nah, di dalam presentasi kita perlu tahu strukturnya ya, struktur presentasi ini supaya teman-teman nanti mudah untuk membuatnya gitu kan ya. Teman-teman bisa mudah untuk membuatnya. Nah, struktur presentasi yang biasa kita gunakan ya. Jadi struktur presentasi ini membantu kita ya, membantu kita bagaimana menyusun ya presentasi ini dengan baik ya, secara runtut gitu kan. Jadi kalau runtut mudah dipahami ya, audiennya juga untuk mudah untuk mengikuti presentasi kita. Dan kita akan fokus pada ide-ide utama ya. Seringkali ketika kita membuat presentasi kita kadang-kadang bingung nih, gimana nih mulainya gitu kan. Apa yang mau saya presentasikan ya. Nah, dengan mengetahui struktur teman-teman nanti akan mudah ya. Nanti saya akan ajarkan juga ya cara membuatnya. Nah, kalau teman-teman membuat presentasi, ingat ini gambar apa? Burger ya. Jadi ada toppingnya, ada yang bagian bawahnya, ya. Ada di sini tengahnya. Nah, tengahnya ini yang nanti banyak macam-macam ya burger ya. Ada yang pakai keju, ada yang pakai sayur, ada yang pakai daging dan segala macam ya jenis burgernya.
Jadi nanti akan banyak itu adalah di bagian kontennya, ya, pembahasannya. Jadi ada 3 struktur ya teman-teman. Struktur pembuka, struktur kontennya, dan struktur penutupnya. Jadi ketika kita presentasi harus ada pembukanya, ya. Pembuka itu buat grab attention, ya. Bagaimana supaya si audien itu menyimak apa yang kita sampaikan. Si audien itu mengerti apa yang mau kita presentasikan. Ya, jadi nanti kita bisa membuat pembukanya, macam-macam pembukanya. Teman-teman nanti bisa search nanti di internet ya. Cara pembuka misalnya kita menyampaikan pertanyaan ya. Misalnya tadi saya waktu mau presentasi ngajar, siapa ini yang pernah pakai PowerPoint ya. Nah, itu satu pertanyaan yang membuat si audien itu bisa merespon ya. Atau kita bisa menyampaikan dalam bentuk video, atau kita bisa menyampaikan dalam bentuk cerita ya. Nah, pembuka ini biasanya nanti dibuatnya di terakhir ya. Jadi jangan kita buat dulu pembukanya dulu, tetapi kita fokus ke pembahasannya dulu. Konten apa yang mau kita buat? Ya, nanti ada panduannya cara membuat konten-konten itu ya. Nah, konten apa yang kita mau buat? Misalnya saya mau bahas nih mengenai internet ya, atau saya mau bahas mengenai cloud computing, atau saya mau bahas nih mengenai cara menyampaikan presentasi. Ya, nah konten-konten itu kita susun di dalam bentuk outline, dalam bentuk garis besar. Nanti di dalam tugas ada latihannya ya, membuat slide presentasi berdasarkan outline. Outline itu garis besarnya. Jadi poin-poinnya. Kenapa diberi nama PowerPoint? Ya, poin. Jadi yang menjadi kekuatan. Jadi presentasi itu jangan isinya teks melulu gitu kan, apalagi kita kopas dari dokumen-dokumen yang ada. Itu nanti akan menyulitkan teman-teman ya. Selain disulit diikuti oleh audien, kadang-kadang nanti presenternya sendiri juga bingung gitu kan ya, teksnya terlalu banyak ya. Nah, ini nanti yang perlu kita perhatikan ya. Jadi nanti ada konten-kontennya, biasanya kita susun ya, susun 3 atau 4 poin ya, 4 poin gitu kan untuk setiap slide ya. Nah, nanti kalau udah konten, baru nanti ke penutupnya. Penutup itu biasa berupa ringkasan, berupa ajakan, ataupun berupa call action gitu kan ya, untuk melakukan sesuatu. Ya, tergantung nanti tujuan presentasinya. Jadi ini teman-teman yang perlu dipahami strukturnya, ada pembuka. Nah, kalau ini udah selesai penutup, baru bikin pembuka. Ya, bisa berupa ilustrasi, bisa berupa cerita, bisa berupa video, bisa berupa pertanyaan, ataupun hal apapun ya, bisa nanti kombinasi juga ya, misalnya cerita, nanti ada pertanyaan untuk membuka sebelum kita masuk ke dalam kontennya. Ya, jadi kalau presentasi modelnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, teman-teman untuk struktur presentasi, teman-teman nanti bisa mengambil beberapa bagian ya. Ini saya ambil dari buku seri keterampilan presentasi ya, dari Andreas Hareva gitu kan. Nah, kira-kira ada 6 atau 7 ya untuk struktur penyajiannya. Nah, jadi ketika kita buat presentasi kan tadi strukturnya udah ada. Nih teman-teman bikin strukturnya bisa yang sederhana, yang ringkas. Apa yang mau presentasikan, bikin nanti slide-nya. Slide demi slide ya. Ada bisa juga bentuknya kronologis ya, kronologis. Kronologis itu teman-teman urutan waktu kejadian, misalnya berdasarkan tahun ya, tahun 2020, 2021, 22 dan seterusnya. Atau dalam 1 tahun ya, jadi misalnya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 gitu kan. Atau kita juga bisa berdasarkan bulan Januari, Februari dan seterusnya. Itu berdasarkan kronologis ya. Atau dalam 1 hari juga bisa kita cerita, misalnya pagi hari, siang hari, malam hari juga bisa ya. Itu kronologis. Atau kita bisa berdasarkan kategori ya, kategori atau pengelompokan ya. Misalnya di dalam komputer kita bicara misalnya mengenai hardware gitu kan. Ada alat input, ada alat pemproses, ada alat output gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti itu juga ya. Berdasarkan kategori atau dikelompok-kelompokkan ya, kelompok-kelompokan. Nah, ada juga yang modelnya problem solusi
Ya, jadi kita ada masalah, ya masalahnya nanti disampaikan di sana masalahnya, masalahnya kemudian kita buat pengelompokannya, buat solusinya untuk problem itu. Oke, masalah yang satu, masalah yang kedua, gitu kan ya. Nah, terus kita buat solusinya, disampaikan bagian terakhir. Ini solusi-solusinya. Bisa satu solusi, bisa dua solusi ya. Problem pun gitu, bisa 2 atau 3 problem gitu kan. Oke, isi bentuknya bisa juga bentuk cerita atau kisah, ya. Jadi kita mengkisahkan sesuatu kejadian, gitu kan ya. Mirip kronologis ya. Cuman kalau cerita kadang-kadang nggak mesti berdasarkan urutan waktu. Kadang-kadang dia cerita endingnya dulu, baru ke belakangnya ya, misalnya ya. Misalnya kejadian sebelum ini apa gitu kan, itu bisa kisah. Jadi tergantung teknik penyampaiannya. Bisa juga bentuknya perbandingan ya, perbandingan produk, objek, juga ada bisa persamaannya, bisa perbedaannya ya. Nah, itu perbandingan-perbandingan. Nanti saya berikan contoh, teman-teman nanti tebak kira-kira struktur dari presentasi yang saya buat ini menggunakan penyajian bentuk apa gitu kan ya. Nah, yang terakhir adalah kombinasi. Jadi bisa gabungan-gabungan dari beberapa ini. Ya. Nah, ini yang seringkali mungkin orang lakukan adalah kombinasi ya. Kalau misalnya waktu presentasinya banyak, tapi kalau presentasinya sedikit biasanya diambil salah satu lah ya. Nah, ini struktur penyajiannya. Jadi tadi kita tahu struktur presentasinya seperti apa, kemudian ketika kita buat pembuka, pembahasan konten dan penutupnya ya. Nah, nanti setiap slide-nya teman-teman boleh menggunakan struktur penyajian ini ya, struktur penyajian untuk setiap slide-nya. Kita tahu satu presentasi itu bisa beberapa slide ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan teman-teman bisa interupsi ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam setiap slide ya. Jadi ketika kita buat presentasi kan slide-nya bisa lebih banyak lebih dari satu ya. Nah, yang perlu perhatikan jumlah poin. Jadi poinnya jangan terlalu banyak, 3 atau 4. Jadi kita akan fokus ya, mungkin boleh 2 juga gitu kan ya. 2, 3, 4 lah gitu kan. Nah, poin-poin ini jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak lebih baik dibuat menjadi 2 slide atau 3 slide gitu kan ya. Jadi dalam satu poin slide, perhatikan ini poinnya cukup itu aja gitu kan ya. Jangan terlalu banyak gitu kan. Nah, kemudian font ya. Font yang mudah terbaca ya. Biasa gunakan 20 poin gitu kan. Jangan terlalu kecil ya. Kalau presentasinya dalam bentuk seperti ini pakai Zoom gini enak sebetulnya orang di depan monitor, di depan komputer. Jadi tulisan kecil pun biasanya kebaca ya. Tapi kalau misalnya kita presentasinya di auditorium atau di laboratorium atau di ruangan yang besar, kadang-kadang font yang terlalu kecil itu tidak terbaca. Ya, kecuali layarnya besar tuh, layarnya besar kayak di Maranatha tuh, yang di auditorium tuh. Itu layarnya besar, enak dari belakang juga terlihat ya. Tapi kalau tulisan terlalu kecil kadang-kadang nggak kebaca juga ya. Nah, font perlu diperhatikan ya, dengan jumlah poin yang terbatas, font juga nanti perlu diatur ya. Nah, kalau nanti ada ilustrasi gitu kan ya, jangan hanya teks melulu, gunakan ilustrasi yang menunjang. Kalau nggak ada, lebih baik jangan kasih ilustrasi. Ya, teks aja ya. Ini model seperti ini nih, yang tadi saya contoh nih, ini nggak ada ilustrasinya ya, hanya gambar seperti ini ya. Kalau yang ini tadi ada kita buat ya. Nah, ini ada ilustrasinya, emang mau menekankan gitu kan ya. Ini mau menekankan nih ya. Ada pembuka ini seperti apa supaya orang mengerti, supaya orang mudah memahami gitu kan ya. Ilustrasi dibuat seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi jumlah poin jangan terlalu banyak ya, fontnya terbaca, juga ilustrasi. Nah, apalagi yang perlu kita perhatikan ya. Nah, teman-teman di dalam slide presentasi, slide itu satu slide ya, satu slide gitu. Jadi presentasi bisa terdiri dari satu slide, bisa 2 slide, 3 slide gitu kan, dan seterusnya. Nah, objek yang di dalam presentasi, teman-teman yang perlu ketahui, yang paling umum adalah teks
Jadi kita bisa memasukkan teks. Tadi saya berikan contoh ya di struktur penyajian isinya teks aja. Ya. Nah, teks. Nah, yang kedua adalah smart art. Smart art ini teman-teman saya nanti demokan ya. Jadi sebaiknya sih kalau jangan hanya teks aja, tapi kadang-kadang butuh yang lebih bagus ya, misalnya gunakan smart art ya. Nanti kita bisa gunakan juga nanti table ya, gunakan picture gitu kan ya. Gunakan shape, gunakan icon ya. Ini objek-objeknya. Oke, sebelum ini saya akan demokan ke teman-teman ya. Nah, saya akan coba saya buka ini ya, saya buka dulu PowerPoint-nya ya. Teman-teman manggil PowerPoint gini aja ya, PowerPoint ya. Oke, application. Nah, poinnya kan bisa macam-macam versinya ya. Versinya. Nah, kira-kira seperti ini tampilan daripada PowerPoint. Teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Ini adalah slide-slide-nya ya. Ingin nambah slide tinggal klik kanan aja, new slide ya. Jadi nanti banyak menu menggunakan klik kanan ya, new slide seperti ini ya, new slide. Nah, kalau section apa? Section ini buat pembagian bagian-bagiannya. Ya, misalnya ini di bagian depan kita kasih nih action sectionnya. Ini kita bisa beri nama, misalnya ini judulnya ya, oke, judulnya. Misalnya kita buat di sini di section ini bagian pembukanya. Ya. Kemudian kita buat di sini misalnya sectionnya adalah bahasannya atau kontennya ya, misalnya kontennya. Bagian terakhir ini kita buat misalnya sectionnya adalah penutup. Section ini nggak kelihatan ya, cuman buat panduan aja buat kita gitu kan ya, panduan. Nah, nanti kita bikin pembuka-pembuka di sini ya. Nah, kontennya di sini gitu kan. Di pembuka kita bisa buat misalnya agenda gitu kan ya, agenda gitu kan. Agenda ya, agendanya. Misalnya kita mau bahas mengenai struktur presentasi ya. Sebenarnya boleh nulisnya di sini atau nulisnya model seperti ini nih. Ya, ini kan kita udah buat seperti ini. Bentuknya di view, ada outline view. Saran saya, kalau teman-teman ingin membuat strukturnya yang lebih baik, kita gunakan outline view. Ya, jadi kan biasanya kan kita modelnya bentuknya seperti ini nih, yang normal view. Ini emang bawaannya, gitu kan ya, bawaannya. Nah, lebih baik kita gunakan view ini outline. Nah, saya akan berikan contoh ya, misalnya ini kita judul teknik presentasi. Kita ketik aja. Ya, yang baik dan benar gitu kan ya. Oke, misalnya kita mau kasih judul gini. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang seperti ini, dia ingin turun ke bawah ya, tekannya shift enter, jangan enter. Shift enter. Nah, gitu. Ya, tekan shift enter ya. Ini baiknya besar misalnya ya. Nah, gini. Ya, biarkan aja judul-judul ini. Kemudian kita akan masuk ke agenda. Nah, agendanya teman enter ya. Nah, kan mau ada subnya dia tab. Tab. Nah, kalau tadi shift enter itu satu elemen itu nanti dia turun baris gitu kan ya, turun baris. Jangan pakai enter, pakai shift enter. Kalau enter nanti dia jadi slide baru. Nah, agenda misalnya, saya mau bahas ini. Nah, tadi kan gini nih, enter ya. Enter ya, agenda ini. Tekan tombol tab. Ya. Nah, struktur presentasi misalnya kita mau bahas mengenai struktur presentasi. Ya. Oke, enter lagi kita struktur penyajiannya. Ya. Penyajian ya. Oke. Kita bahas lagi misalnya mengenai hal penting ya, misalnya hal penting dalam presentasi, dalam slide ya, nah gitu. Nah, kita bicara misalnya objek ya, objek dalam slide. Nah gitu. Ini agendanya nih. Nah gini ya, nanti teman-teman tinggal buat lagi ke sini ya, buat.
Cara membuatnya gitu. Nah, oke, ini cara membuat presentasinya menggunakan outline. Jadi kadang-kadang kita butuh waktu hanya setengah jam untuk buat presentasi. Kalau teman-teman buat aja di sini, ya. Oke, kita misalnya mau bahas nih struktur presentasi ini, kita bisa pakai ini Kopas ini. Agenda kita mau bahas dulu ya agendanya. Oke, kita mau buat nih struktur presentasi. Enter ya. Oke, kita buat lagi ininya, pentingnya, enter lagi. Saya udah bikin slide-nya udah banyak. Nah, struktur presentasi kita buat lagi nih subnya apa lagi misalnya tadi ya pembuka kan pakai tab ya tadi ya pembuka konten sama penutup. Nah gitu ya. Struktur penyajian tadi ya tab ya tab ya struktur penyajian kemudian kita bisa bicara mengenai yang ringkas gitu ya. Sederhana ya misal sederhana ya. Sederhana atau yang bentuknya ringkas misalnya ya sederhana. Atau kita mau buat berdasarkan kronologis misalnya. Apa enggak tadi? Kronologis. Kita bisa berdasarkan kategorial ya. Atau bisa berdasarkan kisah misalnya ya. Atau kita bisa berdasarkan perbandingan ya. Apalagi tadi? Satu lagi ada 7 ya tadi ya. Kombinasi misalnya ya. Oke. Nah seperti ini ya. Hal penting misalnya. Tadi kita bicara tab lagi ya. Enter tekan tab ya. Jumlah poin ya. Jumlah poinnya 3 sampai 4 aja ya, sampai 4. Kemudian ukuran font. Ya, ukuran font misalnya lebih besar dari 20 poin ya. Kemudian ilustrasi yang menunjang. Nah, gitu. Ya. Jadi dalam waktu singkat kita sudah bisa membuat banyak slide nih. Ya. Oke, objek-objek nanti kita bicara lagi lah objek-objeknya ya. Bolehlah satu lagi tab ya. Kita bicara teks nih. Ada smart art, ada word art, ada picture, ya, ada shape, ada icon, ada table, ada chart, ya, grafik gitu ya. Nah, ini banyak ya. Oke, nih. Ini teman-teman udah buat kayak gini ya. Nah, sekarang kalau kita udah buat slide ini, boleh kita kembali lagi ke normal. Jadi, kita menggunakan outline itu, kita fokus dulu, jangan dulu ke tampilannya, tetapi konten yang mau kita sampaikan. Tuh, kita udah banyak nih. Nah, sekarang kan tampilannya nggak bagus lah. Ini masih sederhana, seperti kita ngetik di Excel atau ngetik di Word kan, kayak gini kan. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting kita sudah punya konten dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke desain. Ya, ke desain. Nah, teman-teman nanti bisa lihat nih di desainnya ya, di desain ini. Oke, kita sekarang saya mau jelaskan dulu sebelum masuk ke desain, objek-objek yang ada dalam presentasi. Ya, misalnya seperti ini nih. Ya. Saya mau bicara mengenai smart art. Ya, insert. Jadi nanti di bagian insert ini teman-teman bisa lihat nih, ada picture, ada table, ada picture, ada screenshot, ada foto album, ada shape, ada icon, ada 3D model, ada smart art, ada chart ya. Ada juga nanti bisa nambahin dari yang lain, program-program lain, add-ins ya. Kita juga ini bisa buat interaksi lah ya. Kita bikin polling juga segala macam sini bisa ya. Kita bisa bicara teks ya, bisa word art gitu, bisa simbol, bisa video, bisa audio. Nah ini yang kita bisa masukkan dalam slide ini. Jadi cukup banyak ya. Jadi saya tadi nggak munculkan semua. Saya bahas mengenai smart art nih. Teman-teman, ini tampilan kita seperti ini ya. Oke, kita bicara misalnya oke desain dulu. Kalau ke desain ini tinggal kita pilih lah desain ya. Salah satu misalnya mau bentuknya sama seperti itu. Nah, di desain ini sebelum ke smart art ya, ke desain.
Nanti teman-teman variannya ini bisa pilih nih variannya. Saya mau warna yang ini gitu kan. Senangnya warna biru, boleh gitu kan ya. Nah, jadi ada variannya ya. Variannya tinggal milih nih. Colornya mau seperti apapun nanti kita samakan. Ya, biasanya ini tergantung dari kalau perusahaan biasanya kan ada warna-warna tertentu yang menjadi bagian ya. Oke, kita mau pilih nih, bisa juga ke desain ya. Oke, saya demokan dulu ya, nanti teman-teman bisa nyoba ya. Nah, sekarang saya masuk ke Smart Art. Ini desain mah simpel aja, tinggal milih. Nah, kita masuk ke bagian ini, ke insert nih. Ini ada Smart Art ya, di Smart Art ini. Oke, nah masalahnya kan kita sudah punya nih ya. Oke, teman-teman tinggal pilih aja ini ya. Di home ini ada fasilitas ini, convert nih. Teks ini mengconvert to Smart Art grafik. Ya, kalau kita tampilannya seperti ini, saya tampilkan. Nggak terlalu bagus lah ya. Oke, fontnya saya coba perbesar misalnya ya. Fontnya saya perbesar. Kita kasih ini gitu kan ya, kasih angka juga gini boleh gitu ya. Atau kasih kayak gini gitu kan, boleh. Ya, ini udah lebih bagus lah ya. Lebih bagus. Oke, kita akan coba sekarang dengan Smart Art. Ya, Smart Art. Caranya gini. Kalau teksnya sudah ada, kita tinggal pilih Convert to Smart Art. Menurut teman-teman lebih bagus nggak? Saya nanti bisa modifikasi ini tampilannya. Ya, kita model seperti ini. Kita bisa juga pakai change color. Nah, lebih enak nggak kelihatannya dibanding yang tadi? Ya, oke. Saya akan ubah lagi nih. Saya nggak mau bentuknya seperti ini. Smart Art-nya bisa milih. Ya, tuh, kita bisa milih nih. Oke, saya pilih yang modelnya yang seperti ini. Ya, nah ini ya, yang list. Tuh, ya. Bentuknya seperti ini. Atau kita mau ubah yang bentuk yang lain juga boleh ini di Smart Art ya. Jadi kalau kita pilih Smart Art nanti muncul Smart Art Tools. Menu Smart Art Tools ya. Di sini ada Smart Art Design, ada formatnya ya. Formatnya tinggal teman-teman sesuaikan. Desainnya dulu lah ya. Oke, kita mau pilih yang misalnya bentuknya yang seperti ini juga boleh ya. Ini tergantung versinya ya. Kalau versinya yang baru ya, PowerPoint-nya akan lebih banyak temnya ya. Kalau enggak ya biasa ya. Nah, ini teman-teman bisa milih nih. Atau mau layout juga boleh. Kita bisa pilih ya. Saya bentuknya list misalnya ya. Yang ada di semua aja ya, teman-teman ya. Oke, saya tunjukkan yang ada di semua. Bentuknya inilah ya. Oh, yang ini. Ini ada di semua ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini nih. Ini saya mau kasih gambar ya, agendanya 1 2 3 nih ya. Kita bentuknya yang list ini. Teman tinggal klik ini. From file. Saya sudah ada ya, ngambil gambarnya dari internet nih, teman-teman. Sebentar, angka 1 2 3 udah ada nggak icon? Sebentar. Oh, ada di sini ya. Oke. Angka 1 ya. Ini saya download dari internet nih. 2. Oke. Jadi kita membuat desain yang profesional ini bisa cepat. Ya, ini salah satu menggunakan Smart Art. Nah, gitu. Bedakan dengan teks yang tadi. Ya, ini teman-teman kalau ingin perbesar ya silakan nanti ini diatur ya. Tampilannya kelihatan lebih enak. Lebih enak dilihat dan lebih profesional, tapi membuatnya cepat. Ya. Ya bisa sebenarnya profesional kita gunakan waktu yang lama buat satu ngedesain aja. Nah, kita pengen yang cepat aja dulu ya. Nanti kalau desain-desain yang benar-benar ya teman-teman bisa ini. Nah, nanti bisa tambahkan ya, ini kita misalnya pakai Smart Art. Teman-teman kalau pengen ada tampilan-tampilan yang unik-unik ini bisa nanti pakai shape tertentu lah ya. Ambil ya pakai picture kayak gitu ya. Nah, misalnya saya contoh ya, misalnya. Ya, saya coba ya, misalnya pakai splash icon misalnya ya, splash icon. Oke, kita set ya, ini contohnya. Nah, ini. Nah, teman-teman kalau yang seperti ini ya, ambil gambar splash icon.
Ini perhatikan kalau bisa yang pakai PNG ya. PNG-nya yang ini. Lihat ya, ini kan ada background-nya nih, ada background-nya ya. Nah, carinya gini nih. Yang bentuk kotak-kotak ini artinya transparan. Kalau background-nya kita bukan putih, background-nya putih nggak masalah pakai yang sama background-nya. Tapi kadang-kadang background kita nggak putih gitu kan. Nah, sebaiknya cari gambar-gambar yang transparan, PNG lah ya, SPG, SVG gitu kan ya, itu juga SPG juga boleh gitu kan. Nah, ini saya pakai PNG ya, jadi kita klik ya misalnya ya. Kalau kita mau nambah nama, ini di save aja nih, download aja nih, ada PNG, ada SVG ya. Kita download nih space, cari yang free ya, Oke, free download misalnya ya. Nah, udah ya, PNG download ya. Misalnya saya mau ambil lagi splash yang lain lagi misalnya ya. Nah, ini kalau ini ada background-nya nih ya. Nah, ini yang kotak-kotak ini putih, ini berarti ini sebetulnya dia transparan ya. Kita buka aja. Kita save, boleh save ya. SVG gitu kan ya kita. Nah, ini banyak ininya ya. Kita download lagi, mana tadi download, free download ya. Nah, udah 2 ya. Oke, kita coba ya. Jadi kita bisa memasukkan dalam slide ini gunakan Smart Art, atau kita mau nambah-nambah lagi desain ya, tinggal ini insert picture ya. Picture this device, kita ambil nih, ini yang splash-splash kayak gini ya. Tadi saya download ya, ada di folder download ya. Insert aja dua-duanya. Loh, kalau kita pilihnya yang tadi nih, kalau yang background-nya ini kelihatan nih teman-teman tuh. Ya. Jadi dia bentuknya seperti ini, nggak ada background-nya gitu kan. Kenapa kita pakainya PNG yang transparan ya. Jadi kan bisa seperti ini. Ya misalnya kita mau pakai nih nambah-nambah aja ya, ini nambah-nambah ini misalnya dihapus dulu ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ya, kita terserah nanti mau diletakkan di mana aja. Nah, ini kita bisa atur nih. Send to back gitu kan ya. Ya, jadi ada di belakang tuh. Ya. Nah, kalau seperti ini kan colornya kita bisa ganti-ganti nih kalau udah bisa disesuaikan colornya ya, supaya nanti warnanya kan senada lah gitu kan ya, senada dengan itu. Tuh. Ya, misalnya saya ambil dulu aja salah satu. Nah, kayak gini nih. Jadi kita walaupun menggunakan desain yang standar dari Microsoft Office, tapi kita bisa nambahkan komponen-komponen yang lain nih. Ya, misalnya splash atau arsiran dan segala macam ya. Nah, kita bisa di copy, ini Ctrl C ya, saya copy. Bentar ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi ada 2 gitu kan ya. Ukurannya bisa kita atur gitu. Ya. Nah, gitu. Ya, ini kalau udah bicara desain sih enggak selesai-selesai, banyak ya hal ini kan. Tuh gitu ya. Oke. Ini kita bicara smart art ya. Contoh lagi teman-teman ya, saya tunjukkan lagi smart art ya. Nah, ini struktur presentasi ini. Ada 3 ya, 3. Oke, kita tinggal pilih lagi, saya ulangi, klik ini. Ini nanti ada tugas ya teman-teman, bikin seperti ini di tugas. Saya klik nih, saya mau bentuknya yang lain, silakan dipilih aja ya ini teman-teman ya, ini. Ya, jadi banyak ya kalau pakai more, ada yang bentuknya list ini biasanya daftar ya, daftar atau urutan ya. Kalau ini proses nih, proses ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 gitu kan ya. Kalau ini berdasarkan urutan nih. Ini contoh proses tuh. Nanti bentuknya seperti itu ya. Nah, ini berarti misalnya struktur presentasi seperti ini. Tapi kalau kita nggak mau pakai ini ya, kita pilih aja lah yang lain lagi ya. Saya nggak mau pakai proses, saya mau pakainya yang list misalnya ya. List. Ya, kita bicara misalnya yang ada di beberapa PowerPoint yang sama ya, teman-teman ya. Jadi ini kita misalnya pakai yang ini misalnya. Gitu kan ya? Oke. Ini nanti tinggal ke desainnya, kalau ingin berbeda silakan gitu kan ya. Oke. Nah, saya misalnya nih
Nah, saya nambahkan lagi picture lagi ya. Misalnya saya udah download deh picture ini. Ntar ada di sini pelatihan ini ya. Nah, burger. Nah, ambil burger ya, ambil burger. Tuh, ini burgernya yang transparan nih, teman-teman nih. Ya, transparan. Jadi kalau kita lihat nih di burger misalnya, saya cari burger ya. Burger icon. Nah kayak gini nih dia nggak transparan nih, ya. Nah ini yang ada kotak-kotak ini transparan, ya. Ini transparan, ya. Kecepatan. Nah ini nggak transparan nih. Nah saya coba ya nggak transparan ya. Saya tinggal save image saja. Taruh di sini misalnya. Oh ini web, nggak bisa. Jangan yang web ya, teman-teman carinya. Coba ini save as bisa nggak? Nah, jangan yang web gini ya, carinya PNG atau apa. Oke, saya nanti teman-teman carilah ini ya. Nah, seperti ini kan. Nah, gini. Ya. Oke, nanti teman-teman tinggal diatur aja ya. Oke, ininya ya. Kemudian seperti ini juga misalnya. Saya buat ini pakai Smart Art gini kan jadi cepet nih. Convert to Smart Art. Ya. Cari yang cocok lah kira-kira seperti apa gitu kan ya. Bisa bentuk seperti ini. Ya. Oke, kita nge-more list nih teman-teman bisa lihat nih. Ya. Gitu. Oke, poinnya itu kan cukup banyak 7 ya. Jadi nanti kita cari misalnya yang ini. Nggak semua ada sih ini. Ya, misalnya ini seperti gini gitu kan. Ini nanti kita tinggal ngatur warna dan segala macam. Ya. Oke, suku penyajian seperti ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa atur lagi. Itu ke Smart Art. Nah, sekarang saya bicara misalnya mengenai grafik. Ya. Tabel ini pun sama ya. Jadi nanti kita bisa tambahkan di sini ya. Insert, ada tabel, ada insert icon ya. Kalau yang versi sebelumnya nggak ada nih. Kalau versi yang baru nanti ada icon. Jadi kalau ikonnya teman-teman bisa ngambil yang sini ya. Bisa juga 3D model, tergantung ini PowerPoint-nya ya. Oke, saya jelaskan Smart Art ini. Saya kembali lagi ke yang tadi ya. Maaf. Saya kembali lagi ke yang tadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kita lanjut lagi ya ke yang tadi. Nah, ini tadi saya bahas mengenai Smart Art ya. Kalau teks biasa sih gampang ya. Nah, tadi menunya ada di sini, menu insert ya untuk shape ini ya. Oke, saya lewat aja. Nah, satu lagi mengenai tata letak. Jadi di dalam objek ini, dalam slide ini ya, tata letak objeknya bisa guna kita pilih nih. Title slide ya, bisa title content. Tadi kita banyaknya gunakan title content. Nah, caranya gimana? Nah, di dalam slide teman-teman tinggal klik kanan aja, klik kanan, nanti pilih layout, nanti pilih ya ada bentuknya tuh konten ya. Jadi misalnya yang kolom 1 ini ada kolom 2 ya. Kalau ini comparison mirip ya. Nanti ini ada subjudulnya biasanya untuk membandingkan dua bagian tertentu gitu kan ya. Nah, ini yang sering dipakai di atas ya. Oke, nanti silakan layoutnya dipilih. Jadi slide itu kita bisa pilih ya. Nah, kebanyakan sih title content ya, kecuali nanti judul, ini buat section ya, sub dari judulnya ya. Tadi teman-teman, oke, saya berikan contoh sebelum nanti teman-teman latihan ya. Oke, ini teman-teman yang nanti dibuat ya, ada 6 slide. Slide ke-1, slide kedua, slide ketiga, 4, 5, 6 ya. Buat aja teksnya dulu ya, pakai outline, kemudian teman-teman nanti ubah ini menjadi
pakai smart art ya, pakai smart art. Tujuannya supaya mudah, supaya cepat ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini yang tugas yang ke-1. Tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua, teman-teman, ini slide-nya saya sudah berikan. Ya. Tapi hanya bentuk berupa teks. Ya, teks-teks yang tadi. Jadi ini kalau yang ini nggak usah buat, kalau yang tadi yang pertama teman-teman belajar ngetiknya. Gunakan outline ya. Yang kedua, ini ada 8 slide. Ini bisa di-download nanti di morning, sudah ada slide-nya. Hanya nanti bentuk-bentuknya disesuaikan. Ya, bentuk-bentuk smart art-nya. Jadi teman-teman nanti bisa berlatih gitu kan ya. Ininya. Nah, sini akan ada ikon-ikonnya juga, nanti download aja dari internet ya. Nggak mesti percis sih. Yang penting gambar ini nanti sesuai lah. Ya, sesuai. Oke, tugasnya adalah ini buat hari ini ya, buat 2 buah presentasi. Yang pertama tadi 6 slide, ini ada 8 slide ya. Oke, yang ini sudah ada dokumen ya, silakan download. Satu lagi. Oke, kita sampai situ aja dulu. Nanti ini buat pertemuan selanjutnya, gitu kan ya. Baik. Saya stop dulu. Oke, teman-teman silakan, ada pertanyaan nggak? Mau mencoba dulu? Oke, silakan dicoba dulu ya. Coba latihan yang nomor 1, ya, bentuknya yang tadi seperti ini. Yang tadi saya latihan, ya, teman-teman buat pakai outline ya. Ntar saya show lagi ya. Ini udah deh. Oh, satu lagi saya mau berikan contoh nih, teman-teman ya. Oke, saya akan coba buat yang ini ya. Teman-teman bisa nanti lihat nih. Bentar ya, saya buka dulu slide-nya. Ini dokumennya. Oke, di sini ada. Nah, ini ya. Pertanyaannya ya, ini struktur penyajiannya seperti apa gitu kan ya. Oke, ini saya buat cepet aja ya, buat cepet nih. Klik gitu kan ya. Oke. Ini ada 3 tokoh nih, ada 3 tokoh ya. Saya mau bahas 3 tokoh. Ya, oke, saya klik ini pengantarnya ya. Nah, ini saya mau cerita mengenai karakter. Ini pengantarnya ya, sebetulnya ini pembukanya gitu. Pembuka. Sebelum saya masuk ke 3 tokoh tadi ya, ini saya bicara pembuka ya. Jadi ada yang orang itu yang punya karakter yang jelek, ada yang punya karakter yang bagus. Ya, jadi ketika kita mengalami kesulitan, kesulitan ini belum tentu membentuk karakter kita, ya. Tapi kesulitan ini sebetulnya memunculkan karakter asli kita, ya. Nah, di situ kita bisa belajar, ya. Kita bisa melihat nih karakter-karakter orang, ya. Contoh misalnya di awal tahun tuh harga minyak goreng melambung tinggi, ya, melambung tinggi. Tahu kerugiannya itu sampai 3 triliun tuh. Ya, masyarakat harus mengeluarkan dana lebih, ya. Hampir 3 triliun ya. Jadi betapa besar walaupun tampaknya kecil, dan ini orang jadi kesulitan ya kan minyak goreng ini. Ternyata ada orang-orang yang menimbun nih minyak goreng ini. Ya. Ada juga orang oknum yang menjual ke luar negeri karena lebih untung gitu kan dibanding dijual ke dalam gitu kan ya. Sehingga pemerintah harus turun tangan. Ini cerita pembukanya gitu kan ya. Karakter. Nah, ini sampai ada orang yang ditangkap nih ya gara-gara misalnya menimbun minyak goreng ya dari perusahaan besar sampai pedagang kecil ya. Jadi ini saya ambil dari koran nih ya. Nah, ini dampaknya nih. Nih, kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat akibatnya naik harga minyak sampai 3 triliun nih. Ya, 3 triliun berarti 3.000 miliar tuh ya. Nah, kerugian ini diperkirakan dari 2021 sampai Oktober ya, sampai Januari ya ini.
sampai awal tahun nih puncaknya. Namun dari satu sisi ini ada juga yang punya karakter yang bagus nih, gitu kan ya. Dari karakter yang jelek ini karakter yang merlang ya. Contohnya misalnya ini Sarah Gilbert nih, Sarah Gilbert dia menemukan vaksin ya AstraZeneca ya. Di AstraZeneca ini dia menyumbangkan banyak hal penemuannya ini ya, sehingga ini vaksin yang termurah gitu kan, yang banyak digunakan. Nah, oke, kita lanjut lagi berikutnya ya teman-teman. Jadi kita nanti bisa, saya nanti bentar, next dulu ya, next, maaf. Oke, next lagi ya, next lagi. Terus, nah baru kita bicara mengenai ke tokoh-tokohnya. Nah ini ada 3 tokoh ya. Ini udah mulai ke konten nih, ke konten ya, ke kontennya, gitu kan. Ini konten, misalnya ada namanya Yasobam ya, Yasobam atau Yasobiem ya, atau Isabel ini tokohnya ya, karakternya apa, Gigi. Kemudian kita kasih ilustrasi ya, ilustrasi misalnya Thomas Alva Edison ya, Nick Vujicic ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang ulet-ulet gitu ya. Itu contohnya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian nih karakter nah ini berupa ajakan lah ya misalnya. Nah, ini karakter yang kedua. Kan tadi 3 tokoh. Jadi kita buat kalau ada strukturnya lebih enak tuh. Kita mau bicara struktur 3 tokoh itu, sebelumnya kita membuat nanti pembukanya ya, nanti baru masuk ke tokohnya. Ini penjelasan mengenai tokohnya, apa yang mau kita sampaikan di tokoh-tokoh ini gitu kan ya. Oke. Ya, terus gitu kan ya. Nah, ini tokoh yang ketiga sama misalnya ya. Tadi ada Yerobiam nih ya. Ini tadi yang kedua Eliezer ya. Sama lagi sama gitu kan ya. Isobiam. Nah, ini contohnya. Nanti di bagian terakhirnya, nah ini mulai penutup nih. Ya, saya nanti ada videonya juga ya mengenai John Aquari ya. Ini seorang pelari maraton ya dari Afrika. Dia tidak menjuarai ini, tidak menjuarai Olimpiade ini ya. Namun namanya dia dikenang. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar ya. Jadi bilang ya, saya tidak mau berhenti nih ya sampai finish. Saya dikirim jauh-jauh gitu kan dari negara saya untuk menyelesaikan finish. Dia mengalami kecelakaan ya di tengah pertandingannya itu, tetapi dia ingin menyelesaikan walaupun juara 1, juara 3-nya sudah ada gitu kan. Dia sebenarnya juara terakhir, namun dia kenang sampai sekarang juga gitu kan ya. Oke, ini referensinya gitu kan. Oke ya. Oke, itu teman-teman kira-kira seperti itu. Ya, cara membuat slide ya. Jadi ada pembuka, ada kontennya, nanti ada penutupnya ya. Oke, teman-teman silakan sekarang berlatih. Saya berikan waktu ya, nanti bisa dikumpul sampai ke jam 11 ya. 11 malam ya. Silakan coba dulu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke, teman-teman buat, nanti saya ingin lihat ya. Saya lihat teman-teman sampai di mana ya. Buat dulu nomor 1 dulu. Ya. Oke, saya stop dulu recordingnya ya.